Kipo. Nggak tahu. Legomoro. Apa sih? Kota gede tuh setahu saya Perak. Kipo, nggak tahu Mbak. Saya nggak tahu Kipo, maaf. Kipo. Kipo Ngerti apa juga, lagi? Kalau yang tuh Yang soalnya wing. Nggak ada, nggak tahu. kalau saya sudah pernah mencoba Kipo. Kipo yang dari seperti dari dalamnya isi kelapa. Kota gede biasanya pusatnya loh, Mbak. Selamat datang di duniaku yang seakan tak pernah lelah, bercerita tentang indah dan nikmatnya pahit dunia. Sejak dahulu, pasar Kota Gede menjadi pusat perekonomian masyarakat Kota Gede dan sekitarnya. Beraneka ragam kebutuhan sehari-hari diperdagangkan di sini. Beberapa makanan tradisional ciri khas Kota Gede yang terbuat dari ketan pun masih dapat kita temui hingga saat ini. Makanan tradisional yang ada di Kota Gede diantaranya ada Kipo, Yangko, Banjar, Ukel, Legomoro. Karena keunikan Kipo itu sendiri yang mungkin karena ada di Kota Gede, maka mungkin juga menjadi kebanggaan bagi Jogja. Akhirnya umpamanya untuk menjamu orang asing dan sebagainya itu disuguhkan Kipo, akhirnya pesen ke Kota Gede. Pada masa Sultan Agung ya biasalah kalau pagi itu ngeteh, ngopi itu kan ada jajanannya. Biasanya mungkin kalau zaman dulu ubi bakar, ubi rebus, kacang, godok dan sebagainya. Nah, suatu saat kok disuguhin yang lain dan kayaknya aneh gitu lah, kecil, tengkleni gitu. Nah, itu terus iki apa gitu nanya, akhirnya biasa orang Jawa suka nyingkat-nyingkat jadi Kipo. Oh, akhirnya jadi Kipo semacam itu menurut legendanya kayak begitu. Yang lebih yang lebih pasti itu kayaknya kita belum mendapatkan referensi tentang Kipo itu yang benar kayak apa gitu. Di dalam kitab Centini disebutkan bahwa makanan yang sekarang kita sebut Kipo dahulu disebut dengan Kupo. Legomoro merupakan makanan tradisional khas Kota Gede yang berbentuk unik dan menarik. Masyarakat Kota Gede selalu menyertakan Legomoro sebagai hantaran dalam prosesi pernikahan. Sampai saat ini, belum ada data pasti yang menyebutkan tentang asal-usul Legomoro. Ini Legomoro ini karena itu menjadi makanan yang banyak digunakan untuk untuk kegiatan adat ya. Kegiatan adat ketika umpamanya mau menantu, mau melamar dan sebagainya, dia membutuhkan Legomoro untuk untuk bawaan ke calon besan dan sebagainya. Nah, maka mungkin perkawinan di Kota Gede juga sudah cukup lama, maka ini kayaknya belum kita ketemukan cerita-cerita itu. Ya kalau sepengetahuan kita gitu ya, kalau dari kata lego moro, nah ketika lego itu kan lega, moro itu ketika datang ya, moro itu datang, maka ketika ibaratnya sebagai calon besan yang janjian mau melamar. Nah, ketika kita membawa itu, akhirnya yang tuan rumah kan jadi lego ketika datang rawuh juga dengan bawaan itu. Jadi ya bahasa-bahasa simbolis semacam itu lah. Yangko sendiri ini kalau dilihat dari kosakatanya ini cenderung itu akulturasi budaya dengan Cina ya. Jadi hanya mungkin karena Kota Gede ini kita melihat juga secara historis banyak dikunjungin ya sejak dulu kala gitu. Kalau kita lihat Kota Gede tahun 1600
dan sudah periode-periode Panembahan Senopati sampai Sultan Agung, mereka sudah berhubungan dengan orang-orang asing, dengan orang-orang luar, dan biasanya orang Cina ini lebih kepada makanan industri. Nah ini kayaknya orang Kota Gede membuat kreasi gitu, makanan dari ketan, karena mungkin dulu di Kota Gede ini agraris, maka mencari bahan baku ketan itu banyak gitu, maka dibuatlah yangko gitu, dinamakan yangko. Tapi kalau yang menamakan yangko itu kayaknya belum kita ketemukan. Di dalam buku karangan De Graaf disebutkan bahwa pasukan Pangeran Diponegoro membawa bekal makanan yang terbuat dari ketan dan tahan berbulan-bulan. Makanan ini kita kenal dengan nama yangko. Kipo adalah makanan tradisional khas Kota Gede yang berbentuk sederhana, ternyata dibuat melalui proses yang cukup panjang. Proses pembuatannya pun sangat dijaga kerahasiaannya. Hanya keluarga penerus pembuat kipo saja yang mengetahui. Karena itu, tidak banyak pembuat kipo di Kota Gede. Kalau berdirinya itu sudah sejak lama ya, sekitar tahun 1933. Karena yang dulu yang pegang kan ibu sama mbah. Karena akhir-akhir tahun 90 itu ibu sering sakit, akhirnya saya ambil alih, itu sekitar tahun 1990. Kalau untuk proses pembuatannya yaitu kita mulai dari bahan kulit sama bahan isi itu sudah kita siapkan sehari sebelumnya ya. Misalnya untuk jualan yang besok, sekarang itu sudah kita persiapkan dari sore. Nah, untuk bahan kulitnya kita bikin adonan, isinya juga sudah kita masak, kita siapin dari daun-daunnya, itu sudah siap semuanya. Kalau untuk bahan kulitnya itu dari tepung ketan yang kita beri pewarna, yaitu dari daun suji atau daun kartung kalau nggak ada. Karena kita tidak memakai bahan-bahan dari kimia ya, kita pakai daun-daunnya. Kemudian kita beri air kapur sirih yang gunanya itu untuk sebagai biar tidak lengket. Kemudian untuk bahan isinya yaitu dari kelapa muda yang kita campurkan dengan gula Jawa. Biasanya kalau aroma itu biasa dengan buah nangka, tapi karena tidak mesti ada, itu kita tidak pakai, sudah tidak apa-apa. Untuk proses pembuatannya kita memakai tungku dari tanah liat. Kalau tungkunya itu dari kompor karena ya untuk menjaga kebersihan dan kestabilan api. Kemudian kita alas pemanggangnya kita pakai cobek atau kalau sekarang namanya ya cobek itu dari tanah liat. Kemudian cara bikinnya yaitu dengan kita ambil bahan kulit sebesar sebesar kelereng anak-anak itu. Kemudian kita letakkan dalam daun yang sudah diolesi minyak goreng biar tidak lengket. Dan kita pipihkan dan kita isi, kita bentuk pastel mini. Setelah siap kita letakkan pada daun yang agak memanjang, itu kita isi 4 atau 5, baru kita bakar. Untuk pembakaran ini kita memakai alas daun agar tidak lengket di atas cobeknya. Karena nanti kalau berubah warnanya sudah hijau, kita bolak-balik berarti sudah siap itu untuk diadakan, sudah matang. Legomoro adalah makanan tradisional khas Kota Gede yang dahulu hanya bisa ditemui di dalam prosesi pernikahan sebagai hantaran. Bahannya yang terbuat dari ketan memiliki makna filosofis tersendiri. Legomoro itu kan dibuat dari ketan. Ketan itu briket ya Mbak. Briket itu untuk mengeratkan tali persaudaraan. Jadi dua keluarga dari mempelai wanita dan mempelai pria disatukan, ikat dan disapu dengan briket itu tadi erat ya Mbak. Ketan dikukus nanti sudah matang dikasih santan. Santan dituang lagi, dikukus lagi. Kalau sudah matang ya dibikin gini. Legomoro. Ketannya itu ya seperti kita membuat ketan biasa saja. Untuk bumbunya isinya
isinya itu bumbunya ya brambang, bawang, tumbar, miri, dagingnya ya digodok itu pakai ya itu digodok, terus nanti setelah itu terus dideplok, ditumbuk, terus dimasak seperti abon itu. Kalau sudah selesai buat itu tuh ketan dibunder dulu, lalu dalamnya diberi itu abonnya. Ketan dibuntel, daunnya di damel bunder. Mungkin langsung di pasne lemak, langsung mungkin dipun apa? Kalih ditaleni ngangge tutus. Nika. Tutus lajeng dipun gandeng sekawan-sekawan. Sudah ada isinya itu ya berapa jam? Kalau untuk mengukusnya itu 2 jam saya biasanya. Mengukus sudah jadi dulu, sudah jadi kumoronya itu dikukus 2 jam nih, nanti dapat bertahan lama itu. Yangko dikenal sebagai makanan tradisional khas Kota Gede yang tahan lama. Salah satu bahan pembuatannya adalah air gula yang dicampurkan ke dalam adonan ketan. Air gula tersebut berfungsi sebagai pemanis sekaligus pengawet alami yangko yang membuat yangko lebih tahan lama. Proses pembuatan yangko, pertama-tama beras ketan dicuci dahulu sebelum terus langsung dikukus, kemudian dijemur sampai kering. Setelah dijemur kering dipisah-pisah jadi satu kecil-kecil itu, kemudian disangrai. Setelah disangrai dibikin glepung itu ya, kemudian dijenang itu pakai air gula gitu prosesnya. Kemudian setelah bisa misalnya dilihat dulu ini sudah bisa nggak lengket, kemudian dilentreng. Setelah dilentreng prosesnya dipotong-potong kecil-kecil, kemudian dibungkus pakai kertas kecil-kecil, baru dimasukkan dus. Berdasarkan realita yang ditemui, akhirnya bukan hanya masyarakat Kota Gede saja yang harus menjaga dan melestarikan keberadaan makanan khas tradisional yang mereka miliki. Namun, kita sebagai bangsa yang berbudaya juga harus ikut menjaga warisan tradisi leluhur kita.